saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dalam suasana Natal pada bulan ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu, bila Tuhan sudah janji, Ia pasti genapi. Mungkin kita tidak tahu kapan, tapi Tuhan pasti genapi firman-Nya, Ia pasti genapi janjinya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Kami berdoa sungguh-sungguh Tuhan, Engkau genapi apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kejadian pasal 41 ayat 1. Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Amin. Saudara sekalian, saya sangat senang dengar firman Tuhan ini. Karena apa? Itu sejak sejak Yusuf ditangkap oleh saudara-saudaranya, dibuang ke lubang sumur, dijual ke Mesir, itu jangka waktunya berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Jadi dia dipenjara selama 2 tahun. Ya. Saudara sekalian, apa tujuan Tuhan dengan mendera sedemikian rupa Yusuf ini? Yang pertama, ketika dia dibuang ke dalam lubang sumur,
dia mulai sadar bahwa apa? Pintu ke depan bisa tertutup, ke belakang tertutup, ke kiri tertutup, kanan tertutup, tapi jalan ke atas, pintu ke atas tidak pernah tertutup. Dan benar, dia tarik saudara-saudaranya ke atas, walaupun kemudian dijual menjadi budak. Orang bebas, orang merdeka dijadikan budak. Kenapa? Dia berjalan sekitar 400 km loh. Jalan kaki, pasti kakinya sudah melepuh habis. Mungkin sudah berdarah. Tapi sudah lihat, tidak infeksi kan? Nah, ini dia. Supaya dia mengerti harga diri seorang manusia. Kemudian dia dibeli oleh Potifar dan melaluinya usaha bisnis Potifar menjadi mekar dan berhasil. Kemudian dia dikhianati di sana. Maksudnya adalah apa? Supaya Yusuf mengerti betapa sakitnya kalau kita dikhianati. Kalau ada orang yang lupa kacang akan kulitnya, air susu dibalas dengan air tuba, saudara sekalian, maka kemudian Yusuf tidak akan pernah memperlakukan orang seperti itu. Kemudian dia masuk penjara. Penjaranya penjara Firaun, saudara sekalian, makin dekat ke istana. Dan kenapa tujuan Tuhan? Supaya dia mengerti betapa menyakitkan kalau difitnah orang. Dan sekarang dia dikurung di sana, di penjara. Terus dilupakan lagi oleh orang yang pernah dia tolong. Itulah juru minuman raja. Lengkaplah semua pengalaman itu supaya Yusuf lebih siap untuk menjadi Perdana Menteri Mesir. 2 tahun kemudian apa? Bermimpilah Firaun, kata firman Tuhan. Sudah tahu? Tuhan menyatakan diri kepada Yusuf dengan cara apa? Mimpi. Oleh sebab itu mari kita mulai sadar hari ini bahwa kalau Tuhan bicara kepada kita lewat mimpi, kalau Tuhan bicara seperti apapun juga kepada kita lewat firman-Nya atau lewat khotbah hamba Tuhan, maka katakan saja amin. Karena apa? Tuhan, sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menggenapi janjinya, menggenapi firman-Nya untuk kita. Itu yang saya ajak kita pahami betul. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini ialah tolong jangan pernah putus asa menantikan penggenapan janji Tuhan. Karena kalau sudah tiba waktunya, Tuhan akan menggenapi semuanya. Ya. Berapa lama umat Tuhan menantikan Tuhan Yesus Kristus? Ribuan tahun sesudah nubuatan, atau kalau ikut nubuatan dari apa? Dari Nabi Yesaya, dalam Yesaya 9 ayat 5. Sudah tahu? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Salom. So sekalian, berapa lama kemudian? 700 tahun. Pesan firman Tuhan hari ini ialah Tuhan pasti menggenapi janjinya. Walaupun lewat penderitaan sedemikian rupa. Semua penderitaan itu mengajar Yusuf supaya dia menjadi, tadinya anak manja kan? Menjadi anak yang tegar, yang kuat, yang tangguh, yang berpengalaman. Kemudian baru Tuhan genapi semuanya. Itu sebabnya dia menjadi Perdana Menteri di Mesir seumur hidupnya. Dan pernah tercatat menyelamatkan
orang Mesir dan orang-orang sekitarnya dari bala kelaparan selama 7 tahun. Itu sebabnya namanya dikenang sepanjang zaman untuk orang Mesir. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan hari ini, jangan khawatir melewati jalan yang sukar, karena ujung jalan nanti akan membuat engkau tahan, kuat, tangguh untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan dah bersama dengan kami. Kami berdoa, beri kesabaran kepada kami menantikan penggenapan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah melupakan apa saja janji-Mu kepada anak-anak-Mu, kepada kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.